250 ml air, 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 5 sendok makan tapioka, 1/3 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu, 1/4 sendok teh lada bubuk, 2 batang daun bawang. Aduk rata dalam keadaan kompor mati. Nah, teksturnya hingga seperti ini sudah transparan. Kita matikan kompor ya. 20 sendok makan tapioka, 2 kita campur, cukup ditekan-tekan aja ya. Tak sesuai selera. Goreng di bagian pertama setengah matang. Goreng kedua kalinya hingga matang. Untuk kuah seblaknya 6 cabai rawit, 2 ruas kencur, 2 buah cabai merah besar, 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih. Diulek kasar aja ya.
kira-kira teksturnya seperti ini. Mohon maaf ya, pembuatan videonya ada crash, jadi tidak bisa diedit. Jadi langkahnya, tumis bumbu seblaknya dengan menggunakan sedikit minyak. Setelah wangi, masukkan 200 ml air, kemudian masukkan gula, garam, dan lada bubuk secukupnya. Tunggu hingga mendidih, kemudian matikan kompornya. Satu kilo ubi kita potong-potong. Kita potong-potongnya kecil aja supaya lebih mudah nanti untuk mengukusnya. Kita haluskan terlebih dahulu. Ini sudah halus ya. Masukkan 300 gram tepung kanji, kemudian kita uleni hingga tercampur rata. Ini sudah tercampur rata. Kita ambil sedikit, kemudian kita bulat-bulatkan. Kita masukkan biji salaknya. Dua lembar daun pandan. 100 gram gula pasir. 350 gram gula merah,
ini sudah matang. Sekian dulu video dari saya, sampai berjumpa di video-video yang lainnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channelnya Dapur Guru. Nah, kali ini saya akan membuat bakwan. Bakwan ini benar-benar garing ya, garing dan crispy. Nah, ini sangat cocok sekali untuk cemilan ya, cemilan keluarga maupun untuk ide bisnis, bisa juga untuk berjualan, bisa juga menggunakan resep ini. Nah, di sini saya ada 250 gram tepung segitiga ya, tepung maizena 50 gram, kemudian kita tambahkan tepung beras 50 gram ya. Kemudian di sini ada 4 lembar kol ya. 4 lembar kol. Kita buang dulu yang tengahnya, karena yang tengahnya ini banyak mengandung gas ya. Jadi dimakannya tidak terlalu enak, jadi kita buang. Kemudian kita iris. Itu irisnya terserah teman-teman ya. Kalau saya lebih enak irisnya itu tipis. Kita lakukan hingga selesai. Nah, kemudian di sini ada 1 buah wortel yang sudah dikupas. Kita iris tipis ya, sesuai dengan kreasi teman-teman saja. Kalau teman-teman mempunyai serutan untuk membuat kentang Mustafa, nah bisa juga menggunakan itu ya. Kalau saya lebih enak menggunakan ini, langsung saja manual ya. Kemudian di sini ada 3 batang bawang daun. Saya iris ya. Saya menggunakan banyak bawang daun itu supaya wanginya itu harum ya. Teman-teman kalau misalkan tidak suka terlalu banyak bawang daun, bisa juga dikurangi ya. Bisa menggunakan 1 ataupun 2 batang saja. Gram ya. Dan di sini ada toge 100 gram. Kita masukkan semua ke dalam terigu ya. Kita aduk rata. Setelah rata, kita kasih gula
1 sendok makan, ini opsional ya, gula. Tambahkan 2 sendok teh garam dan 1,5 sendok teh bawang putih bubuk. Kemudian setengah sendok teh merica bubuk dan kaldu 1 sendok makan. Di sini saya menggunakan kaldu jamur ya. Teman-teman bisa menggunakan kaldu ayam seperti Royco, tapi saya lebih suka menggunakan kaldu jamur ya. Kita aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, kita tambahkan air 300 sampai 400 ml ya. Kita tambahkan sedikit demi sedikit. Kalau misalkan kita misalkan dirasa sudah cukup, kita stop ya, jangan semuanya dimasukkan airnya, nanti adonannya menjadi terlalu banyak air ya. Nah, teksturnya kira-kira seperti ini ya. Itu sudah pas. Nah, teman-teman kalau misalkan mau menggunakan baking powder itu juga bisa ya. Jadi supaya nanti adonannya jadi ringan, teman-teman bisa menambahkan setengah sendok teh baking powder. Kalau saya untuk adonan membuat bakwan sayur ya, atau di sini disebutnya bala-bala, saya tidak biasa menggunakan baking powder karena membuat rasanya agak sedikit berbeda ya. Jadi saya cukup menggunakan bahan-bahan yang tadi untuk bahan pelengkapnya. Kemudian kita panaskan kompor ya dengan minyak yang agak banyak supaya adonannya terendam ya. Jadi untuk gorengan itu harus minyaknya agak banyak ya. Jadi supaya matangnya merata dan nanti hasilnya tidak terlalu berminyak si adonan bakwannya. Nah, setelah minyaknya panas, kita masukkan adonan bakwannya atau bala-balanya. Untuk cetakannya itu terserah teman-teman, mau besar kecil ya. Kita masak dengan api yang sedang saja supaya matang merata ya dan garing. Kalau misalkan menggunakan api yang besar itu nanti cepat gosong ya teman-teman. Nah, ini sudah matang. Kita balik dulu ya. Nah, setelah berubah warna menjadi seperti ini, kita matikan kompornya dan kita sajikan. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Ini sangat benar-benar garing. Teman-teman bisa mencobanya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya di channelnya Dapur Guru. Nah, kali ini saya akan membuat resep boku pandan ya. Ini sangat benar-benar segar sekali, apalagi diminum di musim panas seperti ini ya. Nah, boku pandan sendiri itu berasal dari negara Filipina. Oke, kita lihat cara pembuatannya ya.
Nah, untuk bahan yang pertama di sini ada 700 ml air, kemudian gula pasir 4 sendok makan, pasta pandan setengah sendok teh, dan bubuk agar-agar yang plain 1 bungkus. Nah, langkah-langkah yang pertama, kita siapkan wadah untuk membuat agar-agar pandan. Di dalam kompor mati, keadaan mati kompornya, kemudian masukkan agar-agarnya, masukkan gula pasir, kemudian air, kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya rata. Tambahkan dengan pasta pandannya setengah sendok teh. Kita nyalakan kompornya, kemudian kita aduk hingga mendidih ya. Nah, setelah mendidih, kita matikan kompornya, kemudian cetak ya ke dalam wadah maupun loyang. Itu kita diamkan di suhu ruang hingga menjadi keras. Nah, untuk bahan selanjutnya di sini ada 1 bungkus sagu mutiara ya. Nah, untuk cara memasak sagu mutiara saya sudah sisipkan linknya di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa melihat langsung cara pembuatannya di deskripsi. Nah, ini hasilnya ya, seperti ini untuk sagu mutiara. Itu tips dan triknya, teman-teman bisa lihat di cara pembuatan atau cara memasak sagu mutiara ya. Nah, untuk bahan lainnya dalam pembuatan puding kelapa, di sini ada bubuk Nutrijel yang 15 gram, kemudian gula pasir 180 gram per 4 sendok teh garam, kemudian ada 600 ml air, dan di sini saya tidak menggunakan santan ya. Teman-teman juga bisa menggunakan santan untuk hasil yang lebih seperti kelapa aslinya ya. Bisa menggunakan santan atau bisa ditambahkan dengan santan supaya lebih bagus. Saya tidak menggunakan santan di sini ya, soalnya tanpa menggunakan santan pun itu rasanya udah sangat enak ya, dan gurihnya juga sudah dapat. Jadi untuk penggunaan santan itu bisa digunakan dengan santan kara ya teman-teman, bisa menambahkan langsung dan nanti dimasak dengan yang lainnya. Nah, kemudian kita masak terlebih dahulu untuk puding kelapanya. Kita masukkan gula, kemudian kita masukkan airnya, aduk rata, tambahkan dengan puding kelapanya dan masukkan garam. Setelah tercampur rata, baru kita nyalakan kompornya ya. Kita aduk-aduk terus hingga benar-benar mendidih. Nah, setelah mendidih, kita matikan kompornya, kemudian kita cetak ya seperti biasa. Kita tuangkan ke dalam cetakan dan kita diamkan hingga adonannya menjadi set ya. Nah, ini untuk yang agar-agar pandannya sudah set.
kita potong dadu saja ya. Kita potong dadu, untuk besarannya disesuaikan saja, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Nah, untuk puding KW ya, di sini saya serut menggunakan parutan keju ya, supaya hasilnya itu lebih enak kalau menurut saya. Nah, teman-teman juga kalau misalkan tidak mau diserut menggunakan serutan keju atau parutan keju, teman-teman bisa menggunakan serutan untuk kelapa ya. Jadi hasilnya nanti itu hampir sama dengan kelapa muda ya. Nah, untuk kuahnya di sini ada 500 ml air, kemudian susu evaporasi 1 kaleng, ditambah dengan pasta pandan 1 sendok teh, dan creamer ya 1 kaleng, dan juga di sini ada biji selasi yang sudah dicampur dengan air hangat ya supaya mengembang. Dan teman-teman juga kalau mau dengan hasil yang lebih enak lagi atau gurih lagi, teman-teman bisa menambahkan nutrisari kelapa muda ya ke dalam adonan kuahnya, atau ke dalam campuran kuahnya bisa menggunakan nutrisari kelapa supaya nanti itu hasilnya bisa lebih gurih. Tapi untuk ini ya saya rasa sudah cukup. Ini juga sudah enak, benar-benar segar, apalagi kita minum di musim kemarau seperti ini ya. Nah, cara pembuatannya, kita masukkan susu evaporasi ke dalam 500 ml air. Terus kita masukkan susu kental manisnya. Kita aduk sampai rata. Sambil kita aduk, kita masukkan pasta pandan ya. Kita masukkan pasta pandan. Kita aduk sampai rata. Kalau misalkan dirasa itu kurang manis, teman-teman bisa menambahkan lagi susu kental manisnya ya. Kalau teman-teman mau berjualan buko pandan, itu kita masukkan terlebih dahulu agar-agarnya ya. Kita masukkan agar-agarnya, kemudian kita tambah dengan sagu mutiara. Di atasnya kita masukkan puding kelapanya, dan paling atasnya kita masukkan biji selasi. Setelah itu baru kita kasih kuahnya ya. Nah, untuk yang buat minuman di rumah ya, untuk di rumah kita langsung saja masukkan semua bahannya ke dalam kuah ya. Kita simpan di dalam lemari es itu supaya lebih menjadi segar ya. Nah, sekian
Selamat mencoba. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan membuat bumbu kerupuk mie anclom ya. Ini bisa dijadikan ide usaha juga ya. Kalau di sini di daerah Bandung ini sangat diburu para pembeli ketika buka puasa ya. Nah, untuk bumbunya di sini ada 10 buah cabai rawit, kemudian 3 buah cabai merah besar, 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, dan kuncinya yaitu 3 ruas kencur. Langkah yang pertama, kita potong kecil-kecil dulu cabai merahnya ya, supaya gampang nanti kita uleknya. Nah, di sini saya menggunakan ulekan ya. Teman-teman juga boleh menggunakan chopper supaya lebih cepat. Tapi di sini saya lebih suka menggunakan ulekan karena dari segi tekstur dan rasanya itu sedikit berbeda ya. Kira-kira seperti ini ya teksturnya. Kalau sudah seperti ini, nanti kita tumis dulu ya. Nah, setelah minyaknya panas, kita tumis ya. Kita tumis hingga harum dan bau langunya tuh hilang ya. Setelah merah seperti ini ya, dan minyaknya itu jadi berwarna merah, masukkan air ya, masukkan air 600 ml, sisakan sedikit ya. Kita masukkan airnya ke dalam ulekan. Kalau dalam bahasa Sundanya itu di kungkurahan ya, soalnya masih ada yang menempel ya untuk bumbunya. Dua sendok makan gula merah. Setelah itu tambahkan 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu, tambahkan kemangi ya, atau dalam bahasa Sunda itu surawung. Nah, kenapa ditambahkan surawung? Supaya itu aromanya lebih wangi lagi ya. Kemudian ditambahkan 3 batang daun bawang,
1 bungkus cincau hitam, kemudian 1 buah kelapa muda yang sudah diambil dagingnya ya. Kemudian di sini ada timun suri ya. Timun surinya pilihnya itu yang sudah belah ya. Kalau ya, misalkan yang sudah belah itu sangat enak ya. Terus ada susu kental manis atau SKM, buah naga, dan sirup melon ya. Nah, langkah yang pertama kita masak dulu pacar cinanya ya, menggunakan metode 5, 30, dan 7 ya. Nah, setelah itu kemudian kita potong-potong dadu semua bahan ya, dari mulai timun suri, kemudian buah naga,
1 ruas jahe, 1 batang serai, 10 bawang merah, 8 bawang putih, 1 luas lengkuas, 2 buah kunyit. Kemudian kita chopper hingga halus. Kita tumis bumbu halusnya. Dua batang serai, 5 lembar daun salam, 8 lembar daun jeruk, 3 air secukupnya, 3 sendok teh garam, 1 sendok teh setengah kaldu jamur, 1/2 sendok teh merica, 2 sendok teh penyedap, 3 sendok teh gula pasir, 1 gula merah secukupnya. Tiga kilo tutut yang sudah dibersihkan dan sudah dipotong ekornya. Ini sudah matang ya, kita matikan kompornya. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.